Urban Teknika. Ketemu lagi sama gue, Didot. Anto? Gue nggak bosen-bosen nih, kayaknya Anto juga. Mumpung masih hype nih, waktu itu Lagi anget. Kemarin kita bahasnya Toyota Gazoo Racing, produk-produknya. Sekarang ini produk yang paling-paling nih, yang paling Ini dia kan? dinanti, paling ditunggu, udah bikin penasaran banyak orang dari tahun lalu kan nih. Bener gak sih? Tahun lalu? Iya. Dan jangan lupa kita jatah kuotanya paling banyak di seluruh dunia kan, hanya dibuat 25.000 unit kan. Indonesia dapat 127. 127. 127. GR Yaris. Jadi di dunia hanya dibuat 25.000 buat semuanya dan kita dapat jatah 127. Paling banyak di dunia. Ya, betul. Speknya juga bahkan lebih keren daripada yang Jepang punya. Betul. Jadi kalau Jepang itu dapatnya 2 pintu semuanya. Jadi kalau Jepang dapatnya 1,5 liter dan CVT. Tapi yang untuk global 1.600 1,6 liter dan manual 6 speed. 4 wheel lagi. Betul. All wheel drive lagi. Ya, kalau Jepang hanya 4 wheel. Oke. Lalu apa yang jadi nilai jual mobil ini sebetulnya? Selain tampilan ya? Wah, kalau gue sih engine jelas. Engine sama drivetrain sih gila-gilaan. 3 silinder. Turbo Horsepower ya 159 sampai 166 per liter. Itu melebihi angka keramat 100 HP per liter kan. Berarti horsepower-nya hampir 300. Hampir 300. Gila. Mesin kecil ya. Udah gila kali nih mobil kecil kayak gini hampir 300 HP. Oh, jangan lupa kompresinya juga sama kayak mesin konvensional loh. Tinggi. Biasanya kan biasanya mesin dengan turbo di bawah 10 kan? Iya 9 something lah. Iya, malah di bawah 9. Iya, Tapi ini 10,5/1, sama kayak mesin-mesin mobil harian kan. Turbo loh toh. Oh iya, tapi kuncinya adalah sistem injeksinya menggabungkan port dan direct gitu. Jadi apa sebutannya? D4S artinya direct injection, 4 stroke, kombinasi langsung dan port. Direct injection dan port injection. Jadi kapan dia butuh port injection bisa diatur oleh ECU-nya kan. Itu salah satunya mengurangi risiko knocking karena kompresi yang tinggi. Jadi aman-aman aja dong meskipun lagi di boost banget. Yep. Woi, gila. Kunci rahasianya di direct injection. Situ. Enggak dong. Jangan lupa meskipun 3 silinder nggak geter loh. Balansonya toh. Biasanya kan mau pakai mesin silinder ganjil kan getar. Ya kan, 3, 5 gitu kan, getar. Tapi ini anti getar-getar klap dah. Yep, betul. Juga anti mendang-mending ya? Iya, nggak ada mendang-mending ini. Udah nggak ada mendang-mendingnya. Berapa harganya sekarang? Under 800 kali ya? Waktu itu yang resmi dari TAM 750 juta, itu pun diundi kan? Iya diundi, nggak semua orang bisa. Lu punya duit belum tentu bisa beli. Tapi di IU ada kan unitnya? IU sempat ada datang tuh 2, tapi nggak tahu itu yang jatah buat negara mana, mestinya gue juga nggak tahu sih. Kemungkinan dari dealer di Jepang mungkin ada yang lepas. Tapi speknya beda loh, berarti kalau Jepang sama kita kan? Oh iya kan? Iya. Kalau LC itu buat pasar JDM 15 1.500 beda sama yang buat global. Oke, selain engine yang sophisticated lainnya berarti drivetrain dong. Betul. Jadi seperti mobil-mobil rally, dia ada pengaturan untuk diferensial tengahnya. Dia kan punya 3 diferensial, depan, tengah, belakang. Tergantung settingan buat lintasan, mau di sirkuit kah, lintasan tanah, gravel, atau di biasa aspal hari-hari. Aspal, yep. Kalau normal, kalau nggak salah nih, kalau normal 60-40. Berarti 40% ke depan, 60 ke belakang. Kalau sport itu 70-30, 70 belakang, 30 depan. Artinya dua-duanya cenderung oversteer ya. Oversteer. Untuk memaksimalkan sporty driving kan? Iya, sama traksi juga. Nah, kalau yang traksi, yang track nih, kalau yang track yang buat di sirkuit, lintasan. Nah, di lintasan dia seimbang tuh depan belakang 50-50. Berarti dia bisa memaksimalkan balance di tiap tikungan kan? Ditambah lagi wheelbase dia pendek kan? Ya. Semakin pendek wheelbase, semakin lincah. Bagus, semakin gesit kan? Ya, makin gesit. Ya. Oh ya, tadi khusus yang global 6 speed. Betul, 6 speed manual. Nah, cuma kita mesti cek
gear ratio-nya pendek-pendek atau kombinasi panjang dan pendek gitu. Kalau close sih repot juga ya kalau buat normal driving ya. Kalau close ya, kliwat close gitu ya. Tapi Iya, 6 iya, speed, iya. tapi 6 speed nggak ada masalah sih. Jadi stepnya itu Biasanya jadi kalau bagus. 6 speed itu dikombinasi satu buat take off, Mm. 2, 3 dan seterusnya buat jaga torsi, sisanya Sisanya buat cruising, cruising, gitu. Kemungkinan ya. Ya, Jadi ya. mau akselerasi dapat, terus kemudian mau buat efisiensi atau jalan enak waktu turun jarak jauh juga dapat gitu. Jadi di sini racikannya memang benar-benar paling pas kan, akselerasi maupun untuk top speed dapat. Oke. Apalagi dia ada 6 rasio kan, jadi paling enak buat main-main gear rasionya tuh sesuai dengan kondisi dan kebutuhan waktu mobil itu dipakai. Gitu. Ya. Dia color signature-nya putih ya, bukan merah ya? Ada yang merah? Ada yang merah. Ada warna apa aja sih? Tapi yang utama putih memang. Putih memang Putih kan memang. Yang ininya, yang signature color-nya putih. Terus jangan lupa logo GR. GR, ya. Ini karena nanti dia menjadi keluarga di brand GR kan, di GR kan, di bukan kasta di kasta GR, GR. GR-nya Di di kasta GR. GR. Jadi yang satu kasta di bawah GRMN kan, Master of Nürburgring. Ya. Nah, dia satu level di bawahnya tuh. Jadi masih satu trah sama Supra, nanti mungkin 86 yang akan segera masuk. Mungkin dalam waktu dekat 86 deh. Moga-moga aja. Apalagi nih mobil keren ya. Bingung gua kalau dalaman luar oke lah, interior mobil Tapi menurut sport, gua ini oke. lebih ke European ya. Gaya ininya, Body style, gaya body body style. style Iya. Apa mungkin mungkin DNA bodinya, stylingnya juga kan berangkat dari WRC kan, Iya betul. kebutuhan rally, jadi ya Mungkin lebih pas disebut the next hot hatch ya. ya ini udah pasti hot hatch kan, tapi Iya. dia jadi benchmarking buat hot hatch di masa depan. Ya berarti Toyota udah punya acuan kalau buat hot hatch ya seperti ini gitu kan. Oh, nggak, mungkin gua salah mungkin ya. Tapi selama ini Toyota punya hot hatch nggak sih? Menurut gua Sebetulnya yang membuat istilah itu kan VW Golf. kayak Golf pertama Eropa Golf semua, GTI. iya Eropa Iya. semua. Jadi mungkin kok zaman tahun 80 90 hot hatch Toyota tuh mungkin Starlet Turbo kali ya. Ya, mesin 5E ya. 5E 5E. 4 FTE ya. Ya betul. 4. Saya 4 ya berarti. Tapi kok banyak Iya. yang belum beranggapan bahwa itu masuk di dalam keluarga hot hatch sih. Tapi kalau misalnya Yaris ini sih, udah yakin gua mah. Kalau ini ya. Ini hot Iya, hatch iya. murni ini. Ya. Oke. So, lo belum pernah nyobain kan? Penasaran? Gue juga belum, ha? Hot hatch itu jadi hot hatch itu lenceng dikit ya dari GR. Ini ya. out dikit. Ini OT dikit. Jadi di tahun 70-an akhir ya, medio 78. 78 Mulai ya. 78 yang Golf MK1 kan? 76 ya? GTI MK1. pertama, ya. Jadi di tahun-tahun pertengahan 70-an itu kan banyak produsen jualan mobil hatchback, mobil kecil lah, Khususnya di pasar Eropa. pasar Eropa. Nah, masih industri mobil masih punya keleluasaan modifikasi ya. Modifikasi apa improvement sih? Kayak gitu-gitu. Gabungan kedua-duanya karena beberapa yang jadi hot hatch itu kan spin off. Ya. Biasanya suka ngiseng nih insinyurnya. Jadi ada produk misalnya mobil hatchback atau mobil apapun itu, ini kebetulan yang jadi korbannya mobil hatchback nih. Iya kan? Iya. Karena biaya produksinya murah Nah, dan lagi kan homologasinya nggak usah terlalu banyak. Ya. Gitu. dipasang mesin mobil yang di Paling segmen sporty. di atasnya. Atasnya. Biasanya sedan sporty atau mobil sport gitu kan. Ya. Dijejelin deh tuh. Biasanya kalau platform yang sama dimasukin tuh. Nah, contoh kasusnya adalah di VW ini. Yang paling terkenal ya Golf GTI itu gitu. tahun 76. Jadi mobil VW Golf kan dari tahun 74 tuh banyak. Udah Ya. dijual banyak. Mark 1 kan? Mark One. Iya. Nah, ada beberapa insinyur yang bandel-bandel nih. Kan Volkswagen Group sama Audi sama tuh. Ya, Satu ini kan, satu payung kan?
Satu manajemen. Satu manajemen. Satu manajemen. Nah insinyurnya sama ya mungkin direktur teknik apa insinyur Direktur direktur sportnya. Heeh. Gue masang mesin Audi 80 GT di Golf gua, pasang lah, jebret, pasang. Jadi jadi sport golf. Sebetulnya tuh cuma proyek iseng-iseng karena ada beberapa engineer yang memang pingin seperti itu. Iya, proyek ini lemburan. Proyek lemburan udah selesai, udah pada pulang, manajemen dia di bengkel, di workshop satu tim pasang. Pas deh tuh di golfnya. Dan kebetulan manajemennya juga ada yang setuju, ya udah bagaimana kalau kita coba ini dipasarkan. Ya akhirnya udah sukses. Dites dulu, semua oke, dijual, laku deh tahun 76. Nah itu menjadi apa ya? Titik balik. Titik awalnya hot heads. Yep. Momentum awalnya. Nah setelah itu mulai banyak itu. Show bikin 205 GTI tahun 8 berapa ya? 8. Skoda bikin Renault 5, Ford, Escort. Udah deh pokoknya pas tahun 80-an rame deh tuh hot heads tuh. Jadi, nah terus berkembang. Nah hot heads kan gilanya itu tahun 80 sampai 90. Iya. Kemudian masuk tahun 2000-an kayaknya mulai decline sedikit karena banyak bukan isu tapi trennya bukan hot heads ya yang jadi wagon macam-macam sport lah yang jadi wagon, yang jadi SUV sempet kan orang semua berlomba ya waktu itu memang declining karena kebutuhan orang geser ke SUV kan. SUV dan lagi memang MPV. Dari segi utilitas hatchback memang kalah dengan SUV gitu. Dan MPV kan. Betul. People mover lah ya. Nama people mover ya udah terus berkembang terus. Kemudian makin kesini eranya mulai condong ke electric car, ya kendaraan Nah jadi kan makin kesini kan makin individualis. Ya. Nah artinya kalau selain mobil listrik ya ini mulai naik lagi nih. Iya akhirnya Toyota melihat celah yang menjanjikan nih. Niche market. Apa nih supaya orang bisa memiliki mobil yang bisa enthusiastic driving kali ya. Karena bagaimanapun Akio Toyota itu emang senang mobil-mobil sport kan. Iya, benar. Jiwanya adalah jiwa mobil sport. Makanya menurut dia Toyota harus tetap punya mobil sport. Apapun yang terjadi, Toyota harus tetap punya mobil sport. Dan salah satunya ini jadi dutanya nih. Ya udah. Gitu. Ya udahlah. Mobilnya udah sold out ya kan. Belum di delivery aja udah jadi rare item di masa depan. Belum delivery loh. Jadi rebutan kan? Jadi rebutan. Sampai harus diundi gitu loh. Iya, karena kalau enggak nanti dealer main-main kan? Ya, dealer main-main atau kemudian juga yang beli juga main mata lagi. Juga, main mata. Iya, digoreng-goreng. Ini belum makanya tadi gue bilang belum di delivery aja udah jadi rare item. Iya. Udah collectible item gitu. Dan udah habis. Udah sold out lah. Tapi ya Indonesia bangga lah. Kuota kita paling banyak di seluruh dunia. Berarti nyari second aja belum tentu dapat nih. Dan juga belum tentu harga yang lebih murah loh pas jadi second. Betul. Ya berdua saja mungkin ada yang merasa salah beli kan. Nggak mungkin salah beli. Gila kali salah beli. Yo, fenomena begitu kan. Saya salah beli. Terus jual lagi. Enggak, kalau ini salah beli mah. Yang ada lelang ini. Iya. Atau nggak bisa lunasin. Oh iya, over credit ya. Over credit. Ditarik lagi. Ya wis. Jadi gitu guys. Yaris the next hot heads from Toyota. Iya. Jadi belum di delivery udah collectible items. Mudah-mudahan ada yang masih salah beli ya. Iya, moga-moga salah beli kita bisa nyobain. Nebeng aja juga nggak apa-apa lah. Nggak usah nyobain nyetir, takut juga gua. Takut juga. Mobil harganya hampir 800 ya kan. Ntar nyari partsnya bingung, kalau kenapa-napa. Ya udah pokoknya kalau bisa nebeng sih. Ya wis. Kalau lo ada saran, komen segala macem, tulis di sini, ya kan? Sip. Ya wis. Ketemu lagi nanti di next episode di Urban Technica sama gue dan Anto. Oke. Bye.